Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Sahabat Rumah Bumi, kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh nih, tokoh yang cukup terkenal ya di masanya maupun masa akan datang. Bagi generasi 80s, 90s, 80, tahun 90-an pasti tidak ada yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini. Beliau sebagai seorang artis, beliau seorang presenter handal, beliau seorang entertainer sejati, beliau sebagai seorang musisi dan vokalis sekaligus juga. Kemudian nih, beliau seorang owner dari sekolah alam kandang jurang, bro. Wah, Luar biasa. banget mukadimahnya. Dan yang lebih terupdate, terkini, beliau adalah seorang Kapiten. dakwah, seorang mubalik, seorang ulama yang hijrah dari dunia entertain, kemudian rame dibicarakan netizen karena kemampuannya beliau itu mengikat para jamaah itu dalam dakwahnya. Siapa dia? Di samping saya ini, sahabat Rumah Bumi, sudah ada Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Haing dari Kusuma Urip Pancenan dan Kutu Bokir. Panggil aja Dik doang atau kalau ikhlas ya Om Ganteng Permanen. Ya, oke, kita ajak sahabat Rumah Bumi semuanya untuk bincang-bincang, bro. Ini anemon, masya Allah. dulu masih kecil gitu ya. Iya. Tepuk aja. Kalau nggak kapalan ya, bisulan ya. Oke, kita mau ajak bincang-bincang. Temen gue nih, temen gue. Gila, men. Kita mau ajak bincang-bincang dulu sama nih Bro Dik ini nih. Ini seorang wali nih, kalau bukan wali gue nggak mau diwawancara. Ngapain buang-buang waktu aja. Gue udah nggak terkenal, sama dia diterkenalin lagi. Ya, kalau wali ngomong begini nih. Oke, kita belum masuk ke bab itu, men. Kita akan coba dulu Kita ngomong bab apa ke nih? mukadimah dulu nih, mukadimah ini, bab Masya Allah. awal ini nih. Istighfar ya yang nonton acara ini ya. Jadi gini, men. Di tahun-tahun akhir 80 dan tahun 90-an itu Ih, gue belum lahir bro. Lu tuh pintar banget sih. Gila, gue lahir tahun berapa ya? jadi gini bro. Ane mengenal ente itu di kampung Ane, Oh, di sono mana di itu? Poso, Sulawesi, dari televisi sahabat Rumah Bumi. Beliau ini sudah, kalau baca cover zaman dulu itu masih pakai kaset ya bro. Iya, kaset ya. Jadi saya kan umur kebetulan dia juga, berapa ya? saya kebetulan kan senang banget dengan mengoleksi lagu-lagu produksi baik itu Billboard, musika studio, Aquarius, BS, itu pasti terpampang nama beliau. Terpampang, udah lama gua ada kata terpampang ya. Dipikir gua papan reklame kali. Jadi beliau ini Lu ada bahasa yang lain nggak terpampang ya? Apa tuh? Ada tertulis. tertulis ya, tertulis itu nama Dik doang. Penasaran Kurang, kalau salah. apa tuh? Dik doang yang terkenal itu. Ya, Dik yang terkenal itu tuh. Ya. Penasaran ini nih, saya sahabat Rumah Bumi, siapa orang ini nih? Wuhui, ternyata. Setibanya saya di Jakarta, sahabat Rumah Bumi, ya, saya tidak menemukan, bukan tidak menemukan ya, saya langsung lihat beliau di TV menyanyikan lagu, kalau tidak salah hit banget lagu itu tuh, Pulang Kampung ya bro. Ya baru lo ketemu, gua suruh pulang. Oh, Lagu itu tuh. jadi kan kita ngobrol. Hit banget. Nah, ntar dulu, ini mau masuk ke sini nih ya. Jadi yang saya pengen nanya ini ya bro, Anda pengen nanya bro ya, Dari tadi lo. bagaimana awalnya ente itu bisa terjun di dunia entertainment itu tuh bro? Coba bro. Doa yang terjebak. Ya. Jadi awalnya saya terjebak dalam doa. Waktu itu kan 2 tahun, selama 2 tahun hanya 9 orang yang mau belajar. Ya Allah, jadikanlah orang terkenal. Dengan terkenal aku bisa ngajak orang. Ternyata saya adalah pendusta yang besar. Begitu saya terkenal, saya nggak ada waktu buat mereka. Makanya saya bilang lagi, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak terkenal lagi, dan tolong urus yang sudah Kau telah berikan
biar saya mengabdi untuk dunia pendidikan. Awalnya begitu, lalu pindah ke Ciputat, belum bisa mengadaptasi, segalanya serba belum ada di sini. Lalu saya meyakinkan bahwa ini adalah tempat kebaikan dan kebajikan. Sampai sekarang akhirnya Kandang Jurang Daun itu berdiri. Masya Allah. Bro, ada mau nanya bro. Background pendidikan formal ente. Ini kan, atau ente kan desain grafis kan. Ini jebolan mana bro? IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Ya, anak-anak desain grafis. Lulus tahun 93. Mahasiswa terbaik di tahun 90. Sahabat Rumah Bumi, keren. Mahasiswa terbaik di IKJ. Jurusan apa tadi bro? Desain grafis. Desain grafis, pantesan nama lo ada di semua label musik ya? Ya, jadi waktu gua TSD ujian, memang karya gua udah tentang desain grafis. Ini ada Mince nih, Mince saksinya. Kalau Mince nongol sedikit dong. Nongol sedikit loh. Kita kenalin dulu dong, Pak Mince ini siapa ini kita ini? Kalau dia ini, gua kan mahasiswa terbaik, ini mahasiswa terburuk. Tapi nasibnya bagus. Jadi kalau gua ngomong gua terbaik, nah, masuk apa? Ngomong terbaik, orang pada nggak percaya ya. Udah duduk situ lagi loh. Sahabat Bumi, yang tadi itu tuh Mince, kartunis yang suka mengisi satu rubrik di Kompas ya? Iya betul. Di Kompas bro. Banyak ya. Kalau banyak gua cuma di Kompas banyak deh. Dia hidupnya juga kartun. lanjut bro tadi. Gimana? Pendidikan formal ya tadi ya, IKJ ya sahabat Rumah Bumi. IKJ, terus terjunnya ke dunia musik men. Iya, sebelumnya gue tuh karena Allah, lillahi ta'ala, semuanya jadi terbaik ya. Kerja juga terbaik, terus jadi presenter terbaik, jadi penyanyi terbaik, semuanya serba terbaik, fotografer terbaik ya. 5 Panasonic Award. 5 Panasonic Award? Iya, karena kita bersungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh itu karena ada Allah, maka kita akan mendapatkan segalanya. Insya Allah. Nah, bro, sahabat Rumah Bumi di rumah pengen tahu nih, bagaimana ceritanya ente tuh bisa duet sama Ucok Baba. Bukan, Del Piero. Ucok Baba, sorry Ucok ya. Jadi kala itu, ini keberuntungan ya, ada salah satu minum ambasador terbesar ya, kala itu nyari seorang yang bisa mewakili musik, bisa mewakili bola, bisa mewakili kuis, bisa mewakili pemirsa. Nah, karena Allah juga gue dianggap lengkap lah untuk itu semua. Sekarang kan kita bisa menyebut pemain bola banyak ya, tapi dulu siapa gitu loh. Nah akhirnya aku bisa bertemu dengan Del Piero di Turin, Della Ilmi 8 jam. Mas, 8 jam dong? Ya 8 jam. Bayangin tuh, kaptennya Itali, Juventus juga ya, nomor 10, Al Mutakabir. Masya Allah, ini waliullah ini sahabat Rumah Bumi. Nanti next bab ini nih ya. Sekarang ini pertanyaan terakhir untuk yang pertama ini, Syekh Dik. Jadi gini, sekolah alam. Nih, sekolah alam ini sahabat Rumah Bumi ini terkenal seantero Jabodetabek, Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia. Namanya Kandang Jurang Doang. Di sini digelar berbagai macam acara. Beliau ini ownernya, sahabat Rumah Bumi. Oh, mana? Ya. Jadi coba tolong perkenalkan rumah apa namanya Kandang Jurang ini. Ya, Kandang Jurang Doang tempat bermain lah ya. Kebanyakan orang pada belajar, saya ingin membuat keseimbangan bahwa main itu juga belajar. Siapa bilang main itu bukan belajar? Main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan cinta, dengan kesenangan, dengan passion, dengan gairah, dengan sukacita. Cuma ujungnya kita tidak tahu jadi baik atau jadi buruk. Maka kita di sini menjadi pendamping buat mereka. Sekali lagi, di sini tidak sekolah. Dan bagi saya sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Di mana aja itu boleh. Karena Jurang Doang adalah tempat bermain. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat, karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa, tapi karena anak-anakmu. Mas, luar biasa. Sahabat Rumah Bumi, jangan kemana-mana dulu, jangan tinggalin dulu channel ini. Kita akan liput aktivitas yang ada di Kandang Jurang ini. Oh, jadi mereka istirahat dulu? Enggak istirahat dulu, nanti ada segmen lagi. Kita dengar. Yang kemana kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Ciao.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi. Sekarang ada di kandang Jurang Doang. Mengenal sosok, saya memanggilnya Babang. Bang Dik ini seperti apa ya? Seperti abang lah. Seperti abang sekaligus guru bagi saya pribadi dan teman-teman komunitas. Kenapa? Karena Bang Dik selalu apa ya, membersamai aktivitas, langkah, kegiatan teman-teman komunitas. Termasuk tempatnya kandang Jurang Doang ini terbuka untuk berbagai macam komunitas. Jadi ada satu masa kita kesulitan mencari tempat buat berkarya, buat bikin kegiatan. Nah, Om Dik ini berbesar hati menerima dan mempersilahkan kita untuk memakai tempatnya di kandang Jurang Doang. Jadi sosok beliau sangat menginspirasi bagi saya pribadi dan teman-teman komunitas. Mengenal Om Dik itu adalah mengenal guru bagi seni, budaya, dan kreativitas. Sahabat Rumah Bumi, kita kembali lagi ke channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Mohon maaf sahabat Rumah Bumi kalau terdengar noise ya, ada suara-suara musik sana, dan itulah aktivitas di kandang jurang sahabat Rumah Bumi. Saya ngeliput Bro Dik ini, Syekh kita panggil Om Ganteng Permanen ini nih, dalam situasi yang lagi rame sahabat Rumah Bumi. Di sana itu lagi ada panggung loh, ada UMKM. Sebentar malam juga itu ada Tangsel Creative Award. Jadi semuanya recording. Jadi mohon maaf kalau agak tidak nyaman ya dengan noise, suara-suara yang masuk juga. Ya. Oke, tuh dengarin. Tapi nggak menghilangkan rasa penasaran dan rasa kita untuk berbagi dengan Syekh Dik ini nih. Kita kembali ke bab yang paling kita tunggu-tunggu, Bro. Seperti kita ketahui belakangan ini, sahabat kita Om Ganteng Permanen ini, Bro Dik ini, beliau sebagai seorang pendakwah terbang kemana-mana. Yang terakhir ini, yang update ini ke LP Makassar. Bohong. LP Makassar, Bro. Di sana itu memang lumayan sambutan dari masyarakat Ujung Pandang Makassar. Nah, yang pengen aneh tanya nih, Bro, bagaimana ceritanya seorang Dik Doang itu yang tadinya dari dunia artis, presenter, entertainment, musisi, vokalis, tiba-tiba berbalik 100 derajat ini menjadi seorang mubalik, seorang penyiar, pengajar agama. Oke bro, masuk bro, bab yang sangat serius. Sahabat Rumah Bumi, dengerin. Gue nggak bisa serius bro. Oke, santai aja. Orang serius tuh nggak kreatif. Tadi bilang berbalik ya. Ya. Gimana kalau gue ngomongnya sambil kayang? Oke bro. Iya. Udah. Nunggu ya. Gini. Tadi pertanyaan lo apa? Hijrah bro. Ente bisa hijrah. Ya, hijrah itu kan perjalanan sebuah hati ya. Tunggu dulu. Biasanya ente mukadimah dengan mukadimah yang cakep yang Anda suka dengar itu. Coba kasih tausiah dulu bro. Anda senang banget dengan kalau dia mukadimah. Gue nggak bisa begitu. Gue bukan seorang ustadz, bukan seorang apapun lah. Intinya begini, hidup adalah proses ya, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita yang hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah karena saya hidup dan harus berubah. Ya, jadi kalau saya pergi ke sana ke sini ya karena memang saya tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin tahu keinginan saya hari ini adalah keinginan saya tidak lagi memiliki keinginan. Karena buat apa 52 tahun saya punya keinginan, ternyata itu bukan keinginan Allah. Maka saya bilang, ya Allah perjalankanlah hidupku sesuka apa yang kau mau. Jadilah aku yang seperti sekarang ini. Orang menyebutnya dakwah, ceramah, tausiah. Udah gak penting lagi lah. Karena saya tidak ingin menjadi ustadz. Kenapa? Padahal gitu kan. Karena orang sekarang serba singkat. Pinginnya nyingkat-nyingkat, instan. Ustadz Abdul Somad disingkat jadi Puas. Ustadz Jebri Uje. Kalau Dik jadi Ustadz. Jadi
Jadi apa sahabat Mubi? Puding. Udahlah, saya jadi om ganteng aja. Tidak perlu lagi julukan, tidak perlu lagi jabatan, tidak perlu lagi ada busana, penampilan. Yang penting di hati kita ada pohon cinta yang tumbuh melebihi ragasi kita sendiri, sehingga akhirnya kita mampu menyintai orang lain. Masya Allah. Sahabat Bumi, kalau seorang wali yang ngomong sudah sampai pada tingkatan makomnya seorang wali, kayak begitu ngomongnya. Jadi beliau itu nggak mau serius-serius yang amat, tapi terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-harinya beliau. Memang beliau sosok seorang wali, mana setiap kata, ucapan, dan perilaku itu berbarengan. Saya sebagai sahabat, saya kenal beliau. Apa yang beliau sampaikan dalam dakwah, materi dakwah, itu sama dengan perilaku beliau. Tuh. Nah, jadi tidak ada yang sama sekali yang beliau sampaikan ini memang benar-benar bertentangan dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Bahkan saya mau menemui beliau juga, ini sangat susah. Ya, aktivitas beliau sebagai seorang pendakwah. Tadi saya janjian, sahabat Bumi, janjian. Tadi janjian. Teman-teman, ini ada Rifa nih. Rifa ya, anak disabilitas, dia mau pamit. Rifa, dadah dulu. Iya, iya, dadah Rifa. Kita lanjut lagi, sahabat Rumah Bumi. Beliau ini, saya janjian tadi itu jam 9, tapi saya tahu beliau sibuk. Baru kita bisa ketemu wawancara ini jam 4:30, sahabat Rumah Bumi. Maksud gua jam 9 waktu Papua. Jadi kan asar di sininya. Bro, aneh pengen tanya dulu, bro. Suka dukanya ente ini menjadi seorang mubalik, man. Ini kan biasa banyak tantangan atau banyak, apakah netizen pernah berkomentar yang waduh gimana ataupun gimana, itu apa coba suka dukanya ente, bro? Ini. Bagi kekasih Allah, tidak ada bedanya antara suka dan duka, menderita dan bahagia. Karena bagi kekasih-kekasih Allah, yang dilihat keduanya adalah Allah saja. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Barang siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas atas lillahi ta'ala, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Jadi sekali lagi, kalau ditanya suka dan duka, lah apakah Nabi tidak ada yang dicoba, apakah hidup tidak menderita? Kau saja melihatnya menderita, padahal dia bahagia semuanya. Kelihatannya aja menderita. Kan semuanya dalam genggamannya Allah. Nabi Yunus ikan paus, tapi yang dilindungi Allah. Nabi Ibrahim dibakar, tapi kan dalam lindungannya Allah. Nabi Musa juga begitu. Semua nabi-nabi, Nabi Zakaria, semuanya hampir nabi-nabi. Jadi sekali lagi teman-teman, sekali lagi, penderitaan adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Sayangnya penderitaan itu identik dengan kemiskinan, dengan hinaan. Jadi orang tidak mau yang hidupnya miskin. Jadi sekali lagi, saya pernah mengalami hal itu. Lanjut, Anda lagi dengar? Anda lagi hanyut ini? Ayo lanjut bro, Anda lagi hanyut ini. Kayak ada sesuatu yang dikali hanyut. Serius ini, ayo jalan-jalan Ben. Ya, itu kameramen perutnya bergerak. Gambarnya pengaruh nggak? Nggak, lanjut. Lain kali kameramen pakai legging ya. Lanjut. Ya, buat aku ini semua adalah amanah. Tidak ada yang merasa saya miliki. Ini hanyalah titipan. Apapun di ujung rumah saya ini menjadi tanggung jawab, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada kepemilikan. Yang kumiliki hanyalah Allah, dan aku bisa menangis ketika Allah telah meninggalkan cintanya dari diriku. Selain itu, sudahlah, aku menderita, gak usah pakai nangis. Allah sudah tahu aku menderita. Masalah angkat aku jadi murid guru. Berikan cincin itu. Jadikan saya muridmu, guru. Aku tidak menerima karena kau pernah makan roti pakai salep. Odol. Wali. Nggak ada seleb. Anak pondok. Kalau udah sengkatan wali nih, makan roti pakai apa aja, insya Allah itu nikmat. Nikmatnya tuh kelihatannya aja itu odol, padahal salep. Sini ya, sini kamu sini. Padahal pasta gigi. Ini ada aneh banget, nggak usah lihat kameranya. Ya. Sekarang ini kuis di YouTube ini ya, nggak usah lihat ya.
ini laki atau perempuan, tolong kirim ke alamat ini ya. Ya. Dia namanya Kemoceng. Tolong kirim. Seberapa sih orang respeknya sama YouTube ini ya? Yes, ya. Rumah Bumi bro. Ya, laki atau perempuan? Pertanyaannya kirim di alamat alamat Rumah Bumi. Rumah Bumi. Oke, kamu jalan jangan lihat kamera. Oke, ya. Ya. Luar biasa ya. Nanti kita kasih lihat wajah aslinya ya. Sini, nanti kan diedit. Sini kamu sini. Namanya siapa? Raya. Nah, ini wajah Raya. Jadi Raya itu laki atau perempuan? Tada. Apa? Laki atau perempuan? Laki. Berarti yang jawab perempuan salah. Yang laki nanti akan terpilih oleh Agam ya, sebagai pemilik YouTube Rumah Bumi. Oke, bro. Thank you ya. Jangan dipotong nih. Yang terakhir nih bro, closing statement ini untuk sahabat-sahabat Rumah Bumi semuanya. Kalau mau kemana sih buru-buru amat? Itu ya. Saya selalu kalau mau kemana-mana, bro, berikan doa dong, restu dong. Om gua yang begitu. Dia orang suka rendah hati tapi begitu. Jadi bro, kasih pesan itu dulu bro sama sahabat-sahabat Rumah Bumi. Hamburger 2, ketoprak 1. Gue mesen-mesen ya. Jadi apa? Dan gue pingin semuanya dari UMKM ya. UMKM tuh ya, UMKM Tangsel itu lagi hebat-hebatnya loh sekarang. Loh sana mereka loh, lagi bikin bazar loh. Salah satu pelopornya beliau ini nih, ya, yang menghimpun semua UMKM yang ada di. Kalau ngatain gue pelapor. Pelapor ya sahabat Rumah Bumi. Pelopor. Pelopor. Tuh kan. Kameramen jangan ketawa ya, ada gerak lagi yang perutnya. Terus gerak lagi tuh. Oke bro, ini sahabat Rumah Bumi ini pengen dengar apa namanya ente kasih semacam apa namanya wejangan, wasiat ataupun apa yang mereka bisa terpantik ya Allah, supaya mengikuti jejak-jejak orang tua aja ngasih wejangan. Iya dong, ini coba. Gini. Karena gue lihat pohon ya. Carilah jati diri kamu. Tahu pohon jati? Pohon jati itu menjadi pohon ayat, tanda, warna bagi bangsa kita. Kenapa pohon jati itu mahal harganya? Karena pohon jati itu adalah pohon yang paling sanggup ya merekam segala penderitaan jika adalah musim kemarau berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan, pancaroba, dia rekam, dia tahan. Kadang-kadang dia harus memutuskan daun-daunnya demi pertumbuhan ke yang masa akan depan lagi. Kenapa pertanyaannya? Kok bisa tahu? Enggak, lu tebang aja itu pohonnya, pohon jati. Maka di situ ada serat-seratnya yang indah. Jadi sebenarnya terpaan, penderitaan, kesulitan itu kalau lo rekam, lo terima dengan ikhlas, itu menjadi warna yang indah di dalam diri lo. Kalau dibelah itu, aduh, lo seperti ukiran yang alami ciptaan alkoholik. Jadi yang paling penting sekarang lo jangan meniru orang lain. Lo cari wawasan boleh, tapi jangan meniru jadi nomor 2. Jadilah kamu seperti pohon jati yang selalu diambil, carilah jati dirimu. Itu cuma gitu doang sih. Angkat saya jadi muridmu, guru. Aku tidak akan menerima kamu karena engkau ikut aliran sesat. Bohong. Nih, bulkum bal kambul. Cupang lagi harganya mumbul. Ya, cupang. Sahabat Rumah Bumi, itulah keseharian dari sosok seorang Rizky Mulyawan, Raden Rizky Mulyawan, Dik Doang. Dalam kesehariannya, beliau memang sangat fair, sangat terbuka bagi para sahabat-sahabatnya yang ada semua. Jangan kemana-mana sahabat Rumah Bumi, kita akan kembali lagi. Ciao. Satu lagi. Sekarang giran gue ngomong. Silakan guru. Sekarang giran gue ngomong. Silakan guru. Gue akan bercerita tentang sosok Agam Pamungkas Lubah. Siapakah beliau? Beliau pertama kali gue temukan saat gue lagi buang sampah. Gue pikir ada lalat hijau. Gede banget. Mau tepok kayak orang. Ternyata orang ini hidup di tengah sampah saja bisa hidup. Dan sampah menjadi berkah buat dia. Dan dia adalah kekasih Allah yang yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Ya. Dia jualan nih ginian nih.
Sini lo mana sini lo. Dia masa jualan di dalam rumah, di kamar. Siapa yang tahu itu yang beli kalau bukan kekasih-kekasih Allah yang dituntun. Ini orang kalau menurut gue ya gila. Jadab. Kegilaan sama Tuhan ya Allah. Sampai dia nggak perhatikan lagi dalam hal-hal yang terlalu konvensional. Ya. Agam ini seorang penulis yang tidak akan pernah hilang nanti kelak ketika dia meninggal dunia, karena dia selalu meninggalkan catatan-catatan yang tidak mungkin punah. Iqra bismi rabbikal kalau itu yang utama, tapi Iqra warbukal akram, menulis sebuah kalam itu luar biasa untuk perjalanan hidupnya gitu. Sekali lagi teman-teman semua yang tidak kenal Agam, menyesalah kamu, karena dia adalah penduduk surga yang nanti kalau kita kenal dia akan manggil kita. Amin ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Mayoran. Ya Allah. Ada sini dulu. Ada tamu lagi ya Allah. Dari Kemayoran ya. Lanjut. Pasar Baru Bang Ane. Pasar Baru. Siap. Abang di Jakarta Sapura kan dulu. Iya, betul. Thank you. Jadi Agam itu, lu mau tanya apa tentang lo sama gua? Nah, yang lu tahu kenal dari gua tadi dari sampah udah. Ya. Jualan dalam rumah udah. Nah, menulis, Pelukis. Dia pelukis ya. Pelukis terus dia pintar baca Quran. Banyak. Lu udah habis Qurannya? Oh iya dong. Luar biasa men. Dia kayaknya multi talented ya. Kapan-kapan lu motong rambut pak gue ya. Ya. Pokoknya gini deh, Agam manusia dengan segala peristiwanya yang lengkap. Makanya jadi anak-anaknya beruntung. Kamu sini, cepet aja. Sini, ini enggak. Masya Allah, dia masih single. Tapi hati-hati jangan mainin dia. Dia aktif panahan. Jadi kalau mau panah asmara dia boleh. Tapi kalau main-mainin panah. Siapa dulu dia dong? Siapa dia namanya? Kenalin. Nah dia. Siapa yang ingin sama Nadia kirim ya data-data di sini, oke? Insya Allah Nadia menjadi milik kamu kalau kamu soleh. Masya Allah. Sahabat Rumah Bumi, itu putri sulung saya itu tadi dikenal sama Om Gan. Om Gan, terima kasih banyak Om Gan atas waktu luangnya sahabat Rumah Bumi semuanya. Sahabat Rumah Bumi semuanya, itulah keseharian di Goang. Kita ketemu lagi sampai pada vlog-vlog kita selanjutnya, dan jangan lupa sahabat Rumah Bumi semuanya beri like, komen, subscribe di channel kesayangan kita bersama Rumah Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kenangan terentang bagai lukisan terpanjang, tak pernah bertepi, selalu ada dan menggoda, bagai terduga.